Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil memang di sana dikatakan mengenai soal membayar pajak. Kalau kita tanya kenapa kita harus membayar pajak, kalau itu ditanyakan kepada para petugas pajak, jawabannya adalah ini adalah kewajiban kita. Tetapi apa tujuannya dari pajak itu? Ya, kita bisa bertanya-tanya siapa yang membayar pegawai negeri semua ASN. Pasti adalah negara, dan negara mendapat uang dari mana? Nah, ibu bapak, saudara terkasih, ini baru membayar pajak. Nah sekarang, kalau kita itu berhubungan dengan keselamatan misalnya, ketemu dengan Tuhan. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan supaya kita mendapatkan keselamatan? Ini juga yang menjadi permenungan kita. Kita senantiasa menuntut Tuhan untuk mendampingi kita. Kita seolah-olah menggedor pintu surga supaya Tuhan bertindak misalnya pada saat pandemi ini. Tetapi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kala orang meminta, orang protes, itu sesuatu yang sering kali terjadi. Di negara pun itu juga banyak orang yang protes. Tetapi kalau ditanya kepada orang yang protes, orang yang demo itu, apa yang sudah diberikan kepada negara? Ya mereka hanya numpang lahir mungkin. Atau numpang untuk bekerja. Tetapi apa yang sudah diberikan? Apakah mereka juga memperhatikan sesama yang ada di dalam negara kita sendiri? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dalam hubungannya dengan Allah. Kita memohon kepada Tuhan. Kita memprotes kepada Tuhan seringkali kok dibiarkan ada dalam suasana penderitaan. Tapi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kadang-kala kita akan mengatakan ya itu adalah kewajiban dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu menjadi yang punya kewajiban untuk senantiasa mendampingi kita. Kalau ditanya lagi, apakah kita senantiasa mengingat Tuhan pada saat kita berdoa? Ya kita bisa ngomong bahwa saya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa isi doa itu? Kita mengingat kasih Tuhan ataukah isinya hanya minta. Di sini juga menjadi suatu pertanyaan tersendiri bagi diri kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kadangkala kalau ditanya, kita misalnya dalam relasi dengan Tuhan, kita seringkali ditanya, kita dekat dengan Tuhan. Karena kita berbicara dengan Tuhan sebagai saudara.
berbicara dengan Tuhan Yesus sebagai saudara, berbicara dengan Allah sebagai Bapa, kita mengalami kedekatan. Tetapi apakah kedekatan kita dengannya senantiasa kita jalin dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadangkala kita hanya selesai dengan ritual. Pokoknya yang penting saya berdoa kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam, sebelum makan, sesudah makan, atau sebelum aktivitas. Tetapi apakah ada jalinan relasi yang akrab di dalamnya? Dengan seperti itu, kita sebetulnya ditegur oleh Tuhan. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas kita di hadapan Tuhan? Kadangkala kita menuntut, tetapi kita justru tidak berani untuk memberikan diri kepada Tuhan. Kita meminta keselamatan, tetapi kita sendiri tidak mengusahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat merenungkan.